Oke, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya Dr. Tommy dari Norlan Indonesia. Hari ini ya saya akan bercerita tentang satu cerita saya pribadi begitu ya. Ketika saya pertama kali baru membeli mobil baru ya. Jadi pada saat itu ketika saya masih mahasiswa, saya membeli mobil gitu ya, mobil baru untuk aktivitas saya sehari-hari, untuk berangkat kuliah, kemudian juga untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu pada saat itu namanya juga saya baru punya mobil, saya belum begitu paham ya bagaimana merawat mobil ini ya sehingga mobil ini tetap dalam kondisi yang prima. Nah, pada saat itu karena ya namanya juga masih kantong mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Saya beli bensinnya itu pada saat itu yang paling murah ya. Pada saat itu masih ada bensin premium pada saat saya waktu itu membeli mobil ya. Cari yang paling murah namanya mahasiswa. Oke. Nah, lama-lama ya saya pakai mobil saya menikmati ya performance-nya, kemudian menikmati semua fitur dan semuanya berjalan dengan lancar. Sampai 2 tahun setelah saya membeli mobil ini, Bapak Ibu, mulai kerasa mobil saya ini berbeda dari pertama kali saya membeli dari awal ya. Artinya apa bedanya? Ya, tarikannya udah mulai kurang seperti dulu Bapak Ibu. Lalu kalau diajak ngebut itu suka ngebrebet gitu ya. Lalu juga saya merasa bahwa mobil saya ini ya performanya jauh menurun. Tidak seperti 2 tahun yang lalu ketika saya pertama kali baru membeli mobil ini Bapak Ibu. Nah, namanya juga awam, pada saat itu saya berpikir, ini apakah gara-gara bensin yang saya beli ini bensin yang murah begitu ya? Oke, saya coba. Lalu saya pun membeli bensin yang lebih mahal. Ya, pada saat itu belum ada Pertalite ya, pada saat itu saya beli bensin Pertamax. Oke, saya beli bensinnya dan memang ada perubahan performance ya, tapi nggak lama, sementara aja. Setelah 2-3 hari performanya kembali lagi seperti semula ya, udah nggak seperti dulu lagi walaupun bensinnya udah saya ganti yang lebih mahal Bapak Ibu. Lalu saya pikir apa mungkin kurang mahal kali bensinnya ya. Oke, saya beli bensin yang paling mahal pada saat itu Pertamax Turbo ya untuk mobil saya ini. Lalu saya pun coba lagi dan betul ya memang ada perubahan signifikan tapi nggak lama. Lalu setelah beberapa hari, beberapa minggu balik lagi performanya tidak begitu bagus ya seperti awal membeli mobil ini ya. Lalu saya pun kebingungan apa yang salah dengan mobil saya. Bensinnya udah saya kasih yang paling mahal, udah saya pakainya juga sesuai dengan anjuran ya, tidak mengubah spesifikasi dan seterusnya, tapi ternyata mobil saya performance-nya makin hari makin menurun walaupun bensinnya udah saya kasih yang paling mahal. Oke. Lalu saya pun karena saya bingung pada saat itu Bapak Ibu konsultasi dengan bengkel ya. Lalu bengkel tersebut nanya ke saya, "Pak, ini mobilnya kapan terakhir kali Bapak servis?" Lalu saya pun terdiam, Bapak Ibu, servis? Saya nggak ngerti bahwa mobil itu harus diservis pada saat itu. Saya cuma pakai aja isi bensin seperti itu Bapak Ibu. Lalu kemudian lama-lama performance mobil saya kan menurun, begitu ya. Nah, lalu dijelaskanlah, dari situ saya mulai paham bahwa mobil itu punya waktu berkala untuk dilakukan servis. Apa yang dilakukan pada saat servis itu adalah pertama, yaitu tadi ya, mesin itu terjadi pembakaran bahan bakar di dalam mesin, lalu mesin ini menyalurkan tenaga. Nah, dalam mesin ini, dalam proses pembakaran itu ada namanya kerak-kerak karbon ya, sisa-sisa pembakaran yang tidak sempurna. Nah, itu akhirnya mengganggu performa mesin saya sehingga mesin ini tidak bisa melakukan performance maksimalnya ya. Itu Bapak Ibu. Nah, cerita ini sebenarnya juga itu mengibaratkan tubuh kita Bapak Ibu. Tubuh kita dari bayi sampai kita sekarang ya terus beraktivitas, melakukan kegiatan ya. Seluruh organ tubuh kita mulai dari ujung rambut ya, jantung kita, paru-paru, liver ya, limpa kita, usus dan semuanya, ginjal yaitu bekerja secara terus-menerus untuk melakukan pembakaran. Nah, tubuh kita bisa mendapatkan energi, saya bisa bertenaga, bisa berbicara, bisa beraktivitas itu karena ada sumber energi. Di mana sumber energi itu? Sama dengan mobil saya tadi bisa melakukan bisa berlari kencang begitu ya, bisa tenaganya kencang, sama dengan tenaga kita juga manusia bisa punya aktivitas, bisa beraktivitas, bisa melakukan
segala sesuatu ya, kita punya energi. Kenapa? Karena kita juga sama seperti mobil, kita juga punya ruang bakarnya. Di mana ruang bakar untuk manusia? Itu adanya di dalam sel kita, Bapak Ibu. Jadi dalam sel itu ada satu komponen namanya mitokondria, itulah pembangkit energi, tempat energi dibentuk ya, supaya kita nggak lemes, Bapak Ibu beraktivitas nggak ngantuk, kemudian juga kita punya energi, Bapak Ibu bisa punya vitalitas ya, kemudian seluruh sel-sel dalam tubuh kita juga bisa mendapat energi yang sama, nggak lemes, nggak loyo. Nah, itu adalah tugas pembakaran energi yang ada di dalam sel yang dilakukan oleh komponen namanya mitokondria. Nah, jika Bapak Ibu merasa bahwa energinya sekarang kok kurang ya, gampang lemes, tidak bertenaga, energinya nggak seperti waktu 2-3 tahun, 10 tahun yang lalu, mungkin ini saatnya Bapak Ibu harus melakukan servis ya, harus melakukan pembersihan. Kayak mobil saya di servis, di tune up begitu ya, wah larinya langsung kencang lagi. Sama, Bapak Ibu juga harus melakukan servis. Pak, servisnya servis apa? Selnya. Bapak Ibu, itu ruang bakar mesin kita harus dibersihkan ya. Jadi walaupun makanan kita, makanan Bapak Ibu semua ya nutrisinya sangat bagus seperti mobil saya sebelumnya ya, kasih makanan, kasih bahan bakar yang sangat mahal ya, makanan Bapak Ibu juga sangat mahal, nutrisinya sangat bagus, bahkan sampai import biasanya dari luar negeri ya, tapi ternyata tidak banyak membawa perubahan kepada performance Bapak Ibu. Pak, saya udah beli vitamin, saya beli udah nutrisi, sudah beli berbagai macam nutrisi begitu ya, yang sangat bagus, tapi kenapa kok badan saya rasanya nggak pernah fit, nggak pernah seger, nggak pernah rasanya saya fokus ya, gampang ngantuk, gampang lupa dan seterusnya ya, dan kadang-kadang juga pinginnya tiduran terus Pak, nggak ada tenaga. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi nutrisi penting, tapi jika ruang bakar Bapak Ibu ya, selnya tidak dibersihkan, nutrisi ini tidak akan bisa masuk dengan sempurna, membuat energi kita lalu membuat energi begitu ya untuk aktivitas kita sehari-hari. Oke, Bapak Ibu, jadi berdasarkan cerita tadi, Bapak Ibu mungkin bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa sebenarnya tubuh kita itu nggak jauh beda dengan mobil. Kalau mobil pun ada masa servisnya, tentu manusia pun juga ada masa servisnya ya. Jadi maksudnya servis gimana Pak? Waktunya kita bersihkan ruang bakar kita, waktunya kita bersihkan sel-sel kita, supaya apa? Mitokondria kita, tempat pembangkit energinya ini bisa bekerja dengan maksimal. Lalu mungkin ada yang bertanya, Pak, emang manusia bisa di tune up? Emang manusia bisa diservis? Ada. Kita punya satu produk Bapak Ibu, ini produk luar biasa sekali ya. Produk inilah yang akan nanti bisa membersihkan sel-sel Bapak Ibu, membersihkan ruang bakar Bapak Ibu, sehingga nanti performance sel ini bisa kembali seperti waktu kita masih muda, masih dia performanya bagus 100% ya, sehingga apapun nutrisi Bapak Ibu setelahnya ya, mau itu bahan bakarnya premium, mau itu bahan bakarnya Pertamax ya, bebas ya. Jadi ini nanti akan membuat mobil kembali, membuat tubuh Bapak Ibu kembali performance-nya ya, jantung kita kerjanya akan lebih bagus ya, paru-paru kita performance-nya akan lebih bagus, liver kita dan semua organ-organ vital kita setelah dilakukan pembersihan, setelah dilakukan detoksifikasi, pembersihan sel ya, ibaratnya tadi tune up pada mesin mobil, performance sel-sel kita akan kembali menjadi seperti kita pada saat masih muda dulu Bapak Ibu. Oke? Nah, untuk info lebih lanjut bagaimana caranya kita bisa melakukan pembersihan sel, Bapak Ibu bisa menghubungi orang yang membagikan video ini kepada Bapak Ibu semua ya. Berapa lama Pak servisnya? Enggak lama, cuma 16 jam aja. Jadi proses servis mobil mungkin 2-3 jam, proses servis tune up manusia itu kurang lebih hanya 16 jam dengan satu produk yang sangat revolusioner ya. Seperti apa produknya? Silakan nanti Bapak Ibu sekali lagi mengunjungi atau menghubungi orang-orang yang membagikan video ini kepada Bapak Ibu semua. Atau bisa kunjungi Instagram kita atau Facebook kita ya di Norlan Indonesia, atau juga bisa mengunjungi YouTube kita di Norlan Indonesia. Oke Bapak Ibu, sekian cerita hari ini dari saya ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan kesehatan yang sangat prima ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang ya. Salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Tommy dari Norlan Indonesia. Sampai jumpa.